Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Pak Agus Salim. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai faktor pergerakan dan pergeseran kurva penawaran. Di dalam penawaran, ada yang disebut dengan pergerakan dan pergeseran kurva. Pergerakan yang dimaksud di sini adalah pergerakan titik di sepanjang kurva penawaran. Pergerakan kurva penawaran merupakan pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva penawaran yang diakibatkan oleh berubahnya jumlah produk yang ditawarkan produsen sebagai akibat dari perubahan harga produk tersebut. Jadi, jelas bahwa yang menyebabkan adanya pergerakan di sepanjang kurva penawaran adalah karena perubahan harga produk yang bersangkutan. Ini adalah contoh kurva penawaran beras. Kalian bisa lihat di sini ada titik P dan titik Q. Titik P artinya price atau harga, Q artinya quantity atau jumlah. Ketika harga beras 4.500, maka penawaran yang dilakukan oleh produsen yaitu 35 liter. Ketika harganya naik menjadi 5.000, maka penawaran yang dilakukan oleh produsen naik juga menjadi 40 liter. Begitu seterusnya, ketika harganya semakin naik, maka penawaran yang dilakukan produsen juga semakin tinggi. Ketika mencapai titik 11.000, maka penawarannya juga menjadi semakin tinggi, yaitu mencapai 60 liter. Selain pergerakan, kurva penawaran juga mengalami pergeseran, baik ke kanan maupun ke kiri. Pergeseran kurva penawaran ke kanan artinya penawaran akan semakin bertambah, sementara pergeseran kurva ke kiri artinya penawaran akan semakin berkurang. Pergeseran ini terjadi karena berubahnya jumlah produk yang ditawarkan produsen sebagai akibat dari berbagai faktor, kecuali faktor harga produk tersebut. Faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi pergeseran kurva penawaran? Faktor-faktor pergeseran kurva penawaran. Yang pertama adalah harga bahan baku. Kurva penawaran akan bergeser ke kanan jika bahan baku yang digunakan murah dan bergeser ke kiri jika harga bahan baku yang digunakan mahal. Yang kedua, teknologi. Kurva penawaran akan bergeser ke kanan jika teknologi yang digunakan produsen modern dan bergeser ke kiri jika teknologinya tradisional. Yang ketiga, upah tenaga kerja. Kurva penawaran akan bergeser ke kanan jika upah tenaga kerja murah dan bergeser ke kiri jika upah tenaga kerja mahal. Yang keempat, jumlah penjual. Kurva penawaran akan bergeser ke kanan jika jumlah penjual sangat banyak dan bergeser ke kiri jika jumlah penjual sedikit. Yang kelima, pajak. Kurva penawaran akan bergeser ke kanan jika pajak yang dibebankan pemerintah rendah dan bergeser ke kiri jika pajaknya tinggi. Yang keenam adalah subsidi. Kurva penawaran akan bergeser ke kanan jika subsidi yang diberikan pemerintah tinggi dan bergeser ke kiri jika subsidinya rendah. Ini adalah beberapa gambar contoh untuk mengilustrasikan faktor pergeseran kurva penawaran. Yang pertama adalah gas. Ini kita bisa ilustrasikan sebagai subsidi. Jika pemerintah memberikan subsidi yang tinggi kepada masyarakat, maka kurva penawaran akan bergeser ke kanan. Tapi jika subsidinya rendah, maka kurva penawaran akan bergeser ke kiri. Gambar selanjutnya adalah teknologi. Di sini ada dua gambar, yaitu bajak menggunakan hewan dan bajak menggunakan mesin atau traktor. Jika teknologi yang digunakan modern, maka kurva penawaran akan bergeser ke kanan. Dan jika tradisional seperti di gambar yang menggunakan hewan ini, maka kurva penawaran akan bergeser ke kiri.
Oke, sekian pembahasannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.